Kurapet nih Mas Joko. Nggih. Kopi tradisional ini kita bisa menggunakan karung goni, selimut, terus gorden, atau kain lainnya, tapi dengan cara dibasahi. Nah, untuk pemakaiannya, yaitu kita ambil ujungnya. Kita posisikan jempol di depan. Nah, setelah kita ambil ujungnya dengan jempol di depan, kita lipat posisi tangan masuk ke dalam. Nah, kita lipat ke dalam. Setelah itu siku masuk, muka dilindungi. Kita lihat arah anginnya. Nah, kita mendekat dengan cara melihat arah anginnya dan penglihatan kita dari samping. Jadi berjalannya seperti kepiting Bapak Ibu. Harus dari samping, jangan dari depan. Ini untuk menghindari radiasi panas dari depan. Nah, kita lihat titik apinya dan kita lihat arah anginnya. Kita mendekat dengan dilihat dari samping. Setelah itu pasang kuda-kuda satu kaki di depan. Setelah itu kita letakkan saja, jangan pernah dilempar. Nah, kita letakkan saja. Setelah itu kita rapatkan, kita tunggu sampai timbul asap putih. Nah, setelah timbul asap putih, ini menandakan api sudah padam. Setelah itu kita ambil lagi dengan cara posisi seperti tadi. Nah, posisi tangan kita lipat, jangan diangkat dulu kalau belum pas. Pas sudah lepas, kita mundur pelan-pelan dengan kepala menunduk. Nah, kita coba praktekkan. Kita beri contoh dengan api. Kita beri contoh untuk pemadaman dengan karung goni. Ya, kita perhatikan posisi tangan, ikut dimasukkan, wajah dilindungi, lihat dari samping, lihat arah anginnya, dari belakang arah angin. Nah, setelah itu maju. Dengan posisi kuda-kuda, letakkan saja, jangan dilempar. Nah, setelah timbul asap putih, api sudah benar-benar padam, kita bisa ambil lagi dengan cara posisi tangan seperti tadi. Setelah itu mundur dengan kepala mundur. Nah, udah ya Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu praktek. Lagi. Dari 3 sampai 5 meter. Seneng. Penyebab kebakaran nomor 2 di Indonesia, terutama di kelas rumah tangga. Jadi gas LPG ini adalah gas yang diberitakan sehingga menjadi cair ya Bapak Ibu. Jadi di dalam gas ini, di dalam tabung ini kira-kira isinya gas atau cair nih? Cair. Gas atau cair? Cair. Cair ya. Ya.
Jadi itu ada sebuah video di media sosial, sekelompok remaja yang mengetes, dikeluarkan isinya ternyata cair. Ya memang gas ini memang aslinya berbentuk gas, lalu diberikan tekanan yang tinggi, dia menjadi cair. Jadi jangan mengira kalau misalkan di dalam ini isinya air ini palsu. Ini memang gas yang dibentuk menjadi cair. Nah, gas ini bisa menyebabkan kebakaran yang besar apabila terjadi kebocoran dan kita tidak tahu cara menanggulanginya. Nah, ada beberapa langkah-langkah saat terjadi kebocoran gas. Yang pertama, lepas regulator. Yang kedua, kita buka jendela atau pintu agar gas tidak terakumulasi di dalam ruangan. Karena untuk menghindari ledakan ruangan, seperti tadi yang ditanyakan, kira-kira gas meledak atau tidak. Jadi yang meledak adalah ruangannya, bukan gasnya. Kita pastikan saat terjadi ledakan atau kebakaran, gas ini tetap utuh. Tapi biasanya yang lepas hanya ininya saja, sambungannya antara valve dan tabungnya. Nah ini biasanya ngawos tapi besar. Tapi untuk gasnya tidak mungkin bisa meledak atau terpecah belah. Nah, jadi misalkan kita menemukan bau gas, ini kan gas ya Bapak Ibu kan? Ini bau gas ini sebenarnya memang diberikan zat bau-bauan yang dinamakan zat etil merkaptan agar kita tahu atau untuk mendeteksi bahwa terjadi kebocoran gas. Nah, saat terjadi kebocoran gas, jangan pernah menyalakan api, lalu jangan pernah menyalakan listrik, dan diusahakan menghindari benturan antar logam. Nah, ini agar tidak terjadi percikan api yang sehingga bisa menyambar ke gas tersebut. Nah, kita simulasikan apabila terjadi kebocoran gas dan terkena cipratan atau percikan api. Nah, biasanya akan terjadi ini. Kita simulasikan kebocoran gas pada selang. Biasanya selang akan patah-patah jika sudah lama tidak digunakan. Nah, yang terjadi akan seperti ini. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Kita siram dengan air. Coba kita siram dengan air, apa yang akan terjadi? Nah, walaupun disiram dengan air biasanya ketika keluar atau bahkan satu bak, gas tidak akan mati. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita harus mengingat tadi segitiga api dengan cara menggunakan bahan bakarnya. Untuk gas ini kita copot regulatornya saja. Nah, kita hanya copot regulatornya, ini gas akan mati. Nah, monggo silakan yang mau praktek, terutama ibu-ibu, agar bisa memasang dan melepas regulator. Ayo mak. Monggo ke bapak-bapak. Monggo bapak ibu yang mau coba. Bapak. Emang lepas kok. Itu udah sama nih. Kaku tidak mungkin. Pak. Oke, mau coba, betul? Kekuatan yang kadang dijajal gitu. Ya. Apakah panas? Monggo dicoba dulu, Bapak. Yang penting pemajaman dari belakang arah angin, jangan panik, jangan ragu, langsung padamkan saja. Panas betul, Pak? Panas ya. Wah, sakti tenan. Kena dijalani walau seneng. Kenapa tidak panas? Karena antara jarak regulator dan api ada titik amannya, tidak ada api. Nah, kita manfaatkan titik aman tersebut. Lagi coba. Jangan ragu-ragu, Pak.
korban di dalam gedung yang terbakar ataupun reruntuhan itu tidak dianjurkan ditangani di tempat, harus dibawa keluar ke tempat yang aman atau ke rumah sakit tentunya. Ada beberapa cara untuk evakuasi Pak, karena korbannya satu kacinya jadi suspensi, digunakan untuk suspensi bergerak. Kalau pertama suspensi tidak bergerak bisa-bisa yang antisipasi antara satu yang belakang. Misalkan yang depan bisa juga terlibat di situ. Jadi banyak kita beli hanya disewa dan kalau risikonya. Kan posisi badan makanya begitu badannya kepala ditumpangkan ya. Jadi dia terjaga, baru kita tarik mundur, tarik mundur tempat aman. Itu yang dilakukan ketika memang jalan-jalan nggak bisa